Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Safina Aura Zahra dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A angkatan 2019. Pada video ini saya akan membahas mengenai Hofstede Cultural Dimension, khususnya di negara Nepal. Tapi sebelum kita masuk, kira-kira apa sih Cultural Dimensions itu? Jadi, Cultural Dimension adalah suatu analisis yang dilakukan oleh Hofstede untuk menganalisis budaya dari beberapa bangsa dan mengelompokkannya ke dalam beberapa dimensi. Budaya merupakan suatu pemrograman kolektif dari pikiran yang membedakan anggota suatu kelompok atau kategori orang lain. Di sini Hofstede membagi 6 dimensi budaya. Yang pertama adalah power distance, yang kedua adalah uncertainty avoidance, yang ketiga adalah individualisme versus kolektivisme, yang keempat adalah masculinity versus femininity, lalu yang kelima long term versus short term orientation, dan yang kelima adalah indulgence versus restraint. Pada negara Nepal ini, dimensi budaya yang akan kita bahas hanya 4 dimensi, yaitu power distance, uncertainty avoidance, individualisme versus kolektivisme, dan juga masculinity versus femininity. Yuk kita bahas. Baik, yang pertama kita mulai dari power distance. Power distance merupakan keterkaitan kepada solusi-solusi yang berbeda terhadap masalah dasar dari ketidaksetaraan manusia. Dalam hal ini, nilai PDI atau Power Distance Index negara Nepal adalah 65 dari 100 yang menunjukkan jarak kekuasaan yang tinggi, yang berarti orang menerima tatanan hierarkis. Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa mereka, orang-orang Nepal, menyadari ketidaksetaraan yang melekat dan siap untuk memenuhi setiap perintah yang diberikan oleh atasan, tidak hanya di tempat kerja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar orang menerima kepemimpinan otokratis dan bawahan menjadi tidak mampu mengkritik isu yang diputuskan oleh pimpinan mereka, bahkan mereka itu merasa bahwa keputusan itu salah. Selain itu juga status yang jelas antara satu karyawan dengan karyawan lain menunjukkan sifat patuh terhadap atasan, tidak tersinggung atas perintahnya, dan loyalitas yang tinggi terhadap atasan. Ya baik, jadi kita selanjutnya membahas mengenai individualisme versus kolektivisme. Perbedaan nasional tingkat individualisme diukur dengan yang namanya indeks individualistik, di mana negara Nepal ini mendapatkan skor 30 dalam individualisme dan dianggap sebagai masyarakat kolektivis. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang di negara Nepal itu percaya pada tugas kelompok dan juga keluarga besar, serta siap dalam memikul tanggung jawab untuk anggota kelompoknya. Dan mereka, orang-orang di negara Nepal itu mengesampingkan aturan dan peraturan karena loyalitas terhadap masyarakat dan partisipasi dalam keputusan dipromosikan. Dan orang-orang Nepal itu tidak pernah hidup sendirian karena hidup mereka itu dalam sistem keluarga besar dan tidak ingin yang namanya berkonfrontasi dengan orang lain. Dan juga orang-orang di negara Nepal itu hidup berkelompok sejak dari lahir sampai mereka akan mati. Dan orang Nepal itu tidak belajar untuk yang namanya berselisih paham dengan orang lain, terutama dengan senior, yang pada akhirnya menurunkan kreativitas mereka dan meningkatkan daya tahan pada saat konflik dan situasi yang tidak biasa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai namanya maskulinitas versus feminitas, di mana Hofstede menyarankan untuk mengukur tingkat maskulinitas dengan masculinity index, dan Nepal mendapatkan skor 40. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Nepal adalah masyarakat yang feminim, di mana orang menjadi sadar akan kesetaraan, solidaritas, kualitas kehidupan kerja, dan lebih suka menyelesaikan konflik dengan yang namanya kompromi dan juga negosiasi. Hal ini pun juga menunjukkan bahwa perempuan di negara Nepal diperlakukan sama dengan laki-laki dalam semua aspek dan memiliki tingkat diferensiasi dan diskriminasi yang rendah antar gender. Lalu kita membahas mengenai uncertainty avoidance. Jadi, derajat penghindaran ketidakpastian suatu negara itu dapat diukur dengan yang namanya Uncertainty Avoidance Index atau UAI, di mana skor Nepal ini 40, berarti masyarakat Nepal memiliki preferensi yang rendah untuk menghindari ketidakpastian. Mereka lebih menyukai pekerjaan yang santai, fleksibel, dan juga dalam situasi ambigu tidak berniat untuk bekerja atau meninggalkan pekerjaan pada saat ketidakpastian atau ambiguitas disadari oleh mereka. Dan penghindaran ketidakpastian yang tinggi menunjukkan tingkat toleransi yang rendah terhadap ketidakpastian dan ambiguitas. Dengan kata lain, masyarakat itu lebih menyukai hukum, aturan, peraturan, norma, sehingga jumlah ketidakpastian menjadi berkurang dan orang berusaha melakukan yang terbaik untuk menghindari ketidakpastian yang cenderung kurang toleran terhadap perbedaan pendapat dan juga inovasi.
Nah, itu tadi adalah dimensi budaya yang ada di negara Nepal. Selanjutnya saya akan membahas sedikit studi kasus yang berkenaan dengan dimensi budaya pada Nabil Bank. Jadi, Nepal Arab Bank Limited atau yang kita sebut Nabil didirikan pada 12 Juli 1984 sebagai bank patungan pertama Nepal dengan kantor pusat di Kathmandu. Awalnya, bank dimulai dengan investasi Dubai Bank terbatas sebagai usaha patungan di bawah Commercial Bank Act of Nepal. Dengan adanya kerjasama antara Dubai dan Nepal pada bank ini, dimensi budaya di Nepal sudah agak berubah dengan yang sebelumnya. Dapat dikatakan sekarang orang-orang di negara Nepal menjadi lebih individualistis secara alami dan menunjukkan peran yang berbeda pada isu yang berbeda pun. Jika ada masalah, akan menjadi perhatian mereka dan lebih mementingkan kepentingan pribadi serta mendukung karir dan juga kemajuan mereka. Berbeda dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa orang-orang di Nepal itu adalah orang-orang yang kolektivis, artinya tidak individualis gitu. Dengan adanya bank patungan ini, maka adanya budaya asing yang masuk sehingga budaya-budaya yang alami atau yang sebelumnya menjadi ciri khas di negara Nepal ini menjadi sedikit berubah gitu. Dahulu kala masyarakat Nepal itu kan dianggap memiliki jarak kekuasaan yang tinggi ya, sedangkan pada kasus Nabil Bank ini memiliki jarak kekuasaan tuh yang rendah gitu, dan hal ini tuh seperti yang sudah dikatakan sebelumnya ya tadi, karena adanya budaya Dubai yang masuk ke dalam bank. Dan sejak awal budaya ini mendorong agar terbuka dan berbagi dengan semua level karyawan. Dan dapat dipastikan bahwa sekarang di Nabil Bank ini lebih dari 30% stafnya adalah perempuan. Dan hal yang paling utama yang dapat dirasakan adalah hubungan individu, yaitu sifat individualistis yang memupuk dan menghormati nilai-nilai perempuan serta jadwal kasta dan perbedaan agama dan adat istiadat. Dan staf Nabil ini memiliki, yang kita highlight adalah memiliki sifat individualistis dan juga kolektivisme gitu. Dan dengan adanya perubahan tersebut bukan berarti semua kebudayaan dahulu hilang begitu saja. Struktur dan kerangka lama mengenai prinsip kasta dan hierarki sosial itu yang ada di Nepal itu masih ada dan harus selalu dilestarikan agar tidak tergerus westernisasi. Jadi walaupun misalnya di Nabil Bank tersebut sudah adanya percampuran antara kedua budaya, antara Nepal dengan Dubai, tetapi staf-staf di sana itu tetap masih melestarikan apa yang sudah ada di dalam budaya negaranya itu sendiri. Iya, jadi seperti itulah cultural dimension di negara Nepal. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.